Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kehidupan manusia dan jin itu mirip. Jika ada manusia yang beriman dan tidak beriman, para jin pun juga begitu. Namun kelebihannya adalah mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat alam jin. Maka dari itu, jangan heran ketika ada manusia yang disembunyikan jin. Sebab seorang lelaki yang merupakan warga Umar bin Khattab pernah mengalaminya. Lalu bagaimanakah lelaki itu bisa kembali ke dunia manusia? Apa yang dialami lelaki itu di alam jin? Tonton video ini agar tidak sesat. Sudah menjadi rahasia umum jika jin dan manusia memiliki beberapa kesamaan. Namun tentu saja dari segi penciptaan berbeda. Hal ini telah diabadikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam dari tanah, sebagaimana telah dijelaskan kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah jin bisa berubah wujud menjadi seekor hewan, bahkan masuk ke rumah kita. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu As-Sa'id berkata, Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuhnya. Waktu itu, jin menampakkan diri dengan menyerupai bentuk ular. Tidak diketahui secara persis mana yang terlebih dahulu mati, pemuda atau ular. Ketika peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah 3 hari. Jika setelah itu masih terlihat, maka bunuhlah karena dia adalah setan. Setelah membahas perbedaannya, tentunya mesti dibahas pula persamaannya. Jin sama seperti manusia, ada yang beriman dan ada juga yang tidak. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang soleh. Dan di antara kami ada yang tidak demikian. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 11. Selain itu, jin juga memiliki kemampuan untuk memindahkan benda ke tempat yang berbeda. Peristiwa ini terjadi saat jin yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Kisah ini sangat populer dan diabadikan dalam Al-Quran. Berkata Ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Al-Quran Surah An-Naml ayat 39 hingga 40. Makhluk yang diciptakan dari api ini juga suka mengambil milik manusia. Ini pernah terjadi pada seorang sahabat. Ubay bin Ka'ab berkata, saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya. Namun pada suatu saat, kurma itu berkurang. Dan waktu itu, saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya. Apakah kamu jin atau manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Aku bertanya kembali, apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu? Dia menjawab, ayat kursi. Lalu ceritakanlah hal itu ke Rasulullah. Beliau bersabda, setan itu benar. Hadis riwayat Nasai. Salah satu hal yang menjadi kelebihan jin adalah bisa menyembunyikan benda. Bahkan jin bisa menyembunyikan manusia. Hal ini pernah terjadi pada lelaki Ansor yang hidup di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Dalam riwayat Baihaqi dari Ubaid bin Umair, dia menceritakan bahwa ada seorang penduduk Madinah telah menghilang. Kejadian ini pun dilaporkan istrinya kepada Sayyidina Umar. Kemudian Umar bin Khattab memberikan nasihat dengan berkata,
Pulanglah dan tunggu selama 4 tahun. 4 tahun berlalu, sang suami tak juga kelihatan batang hidungnya. Akhirnya, sang istri pun kembali mengadu kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, pulanglah dan jalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Saat masa iddah selesai, Umar pun memanggil keluarga si lelaki untuk mewakili si suami menceraikan si istri. Perempuan itu pun diperbolehkan menikah dengan orang yang dicintainya. Namun setelah itu, lelaki tersebut tiba-tiba muncul. Umar pun menanyakan kemana perginya si lelaki selama ini. Kemudian lelaki itu menjawab, setan-setan menahanku. Demi Allah, saya tidak tahu di mana saya berada. Hingga datang jin-jin muslim memerangi mereka. Dan saya termasuk orang yang menjadi rampasan perang itu. Para jin muslim itu mengatakan, kamu manusia, sementara mereka jin. Apa urusanmu dengan mereka? Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Kemudian mereka menawarkan, kamu mau balik ke daerah mana? Aku jawab, Madinah, itu kampungku. Tiba-tiba saya sampai di Madinah dan saya melihat bebatuan Madinah. Peristiwa diculiknya lelaki itu terjadi saat itu lelaki keluar untuk melaksanakan ibadah sholat Isya. Saat berada di alam jin, lelaki tersebut ternyata makan kacang-kacangan dan segala makanan yang tidak disebutkan bismillah. Umar bin Khattab juga penasaran mengenai minuman apa yang ada di alam jin. Lalu lelaki itu berkata, minumanku adalah al-jadaf. Setelah lelaki itu selesai bercerita, Umar pun menawarkan kepada lelaki itu, apakah ingin kembali pada istrinya atau menerima pengembalian mahar karena sang istri yang menggugat cerai. Walaupun jin bisa menculik, manusia tentu tak perlu terlalu khawatir. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kita bahwa sebenarnya tipu daya mereka sangat lemah. Perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan akan menjauhkan kepada orang-orang yang bertakwa dari jin dan setan. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya, setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98 hingga 99. Jika semua orang tahu bahwa tipu daya setan itu lemah, tidak akan ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka manusia itu semakin menambah sombong jin-jin itu. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau berkata, kami para jin menganggap bahwa kami lebih mulia daripada manusia karena mereka meminta perlindungan kepada kami, yaitu apabila seseorang singgah di lembah dan tempat yang angker atau semacamnya, sebagaimana ini menjadi kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Saat perang Badar, jin atau setan juga mengaku menjadi pelindung kaum kafir Quraisy. Hal ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini. Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Sahabat beriman, jin dan manusia memiliki persamaan dan perbedaan. Terlebih lagi, jin memiliki kemampuan tidak terlihat oleh manusia. Karena kelebihan itu memungkinkan mereka menculik dan menyembunyikan manusia. Hal ini dialami sendiri oleh seorang laki-laki Ansar. Kalau kalian, apakah pernah melihat orang yang hilang diculik jin? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.